Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Dewa Channel di sini. Kali ini kami akan mengangkat kembali sejarah pabrik gula Kadipaten, walaupun dengan tampilan foto-foto. Karena banyak yang belum tahu tentang hal ini, terutama untuk kaum milenial. Inilah potret Kadipaten di zaman kolonial. Dewo Channel, channel multi konten. Siapa yang tak kenal kota Kadipaten? Kota kecil di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini memperlihatkan berbagai aspek kehidupan yang mendongkrak nama dan popularitas kota ini sebagai kota perdagangan di Kabupaten Majalengka. Letaknya yang strategis memperlihatkan berbagai aktivitas yang siang dan malam tak pernah berhenti. Sejak tahun 1990-an, kota ini mengalami perubahan wajah yang signifikan. Dengan hilangnya beberapa titik keramaian di kota ini, seperti gedung-gedung bioskop yang gulung tikar, perpindahan terminal lama ke terminal Cipaku, dan pabrik gula yang berhenti beroperasi sejak tahun 2000-an, maka jadilah kota Kadipaten seperti yang Anda lihat sekarang. Namun suatu hal yang pasti, kota ini mempunyai riwayat atau sejarah yang erat kaitannya dengan era kolonial Belanda di Indonesia. Di kota ini, Belanda mendirikan pabrik gula dan perumahan khusus untuk warga Belanda yang bekerja di pabrik tersebut. Salah satu rumah bekas peninggalan warga Belanda di Babakan Tipes oleh pemiliknya sekarang dijadikan hotel dengan nama Colonial Guest House. Kami menghimpun dan merangkai foto-foto khusus tentang keberadaan pabrik gula yang didirikan Belanda di kota Kadipaten. Untuk pemirsa yang lahir sampai generasi 90-an, tentu pernah merasakan keberadaan pabrik-pabrik tua peninggalan kolonial di Majalengka. Ternyata pabrik gula era zaman penjajahan tidak hanya di Kadipaten dan Jatiwangi. Masih ada satu lagi pabrik gula yang luput, yaitu pabrik gula Parung Jaya yang lokasinya di Desa Parung Jaya, Kecamatan Lewi Munding. Pabrik gula Kadipaten atau Swiker Pabrik Kadipaten didirikan pada tahun 1876 dan kemudian diperbesar pada tahun 1911. Pabrik gula Kadipaten menjadi magnet berkembangnya kawasan Kadipaten sekarang. Sebelumnya peran utama di kawasan ini berada di Karangsambung. Untuk mengangkut tebu pabrik gula Kadipaten menggunakan kereta lori setelah menggantikan pedati dari perkebunan tebu. Jalur kereta lori Kadipaten mencakup Sukawera di utara, Panyingkiran di selatan, Balida di timur, dan Ujung Jaya di barat. Untuk menuju kawasan utara, bahkan sampai dibangun jembatan lori di atas Sungai Cimanuk di kawasan Pakuberem dan masih berdiri hingga saat ini. Nasib pabrik gula Kadipaten sama dengan pabrik gula Jatiwangi karena dianggap tidak menguntungkan pada awal tahun 2000-an. Pabrik gula yang sudah membesarkan nama Kadipaten itu harus ditutup.
dan yang tersisa adalah hanya gedung administraturnya saja. Yang lainnya telah rata dengan tanah. Pabrik gula Kadipaten tak hanya menyediakan rumah administraturnya, akan tetapi juga gedung hiburan bagi para pegawai dan kepala pabrik gula. Gedung hiburan ini bahkan dilengkapi fasilitas lapang tenis, lapang badminton atau stampur, dan kantin. Foto yang dibuat pada tahun 1895 menampilkan bangunan pabrik gula Kadipaten dilihat dari berbagai sudut dan jarak, tetapi dengan selalu memperlihatkan dua cerobong asapnya. Dan foto berikutnya memperlihatkan Gunung Cermai di latar belakangi pabrik gula tersebut. Pada tahun 1886, pembangunan cerobong asap kedua pabrik gula Kadipaten dengan menggunakan scaffolding dari bambu. Di bagian atas tampak angka tahun 1886. Sementara di cerobong yang tua terbaca 67. Mungkin angka yang tak terlihat adalah 1800. Di bawah nampak dua lelaki Belanda dengan 3 anak-anak. Sedangkan dua Belanda pemberani nampak berdiri di atas scaffolding dan cerobong asap. Foto berikutnya, F. van der Bens, administrator pabrik gula, dikelilingi jajaran stafnya. Pak DM tampaknya boleh memakai topi kolonial, sementara staf utama mengenakan semacam kepi rendah atau tanpa tutup kepala. Kumis baplang kelihatannya mode saat itu. Orang Indonesia harus puas berdiri di belakang atau duduk dan jongkok di lantai, tidak menggunakan alas kaki. Kemudian foto berikutnya yaitu perkebunan di sekitar Kadipaten yang memasok tebu ke pabrik gula Kadipaten. Ini berjalan dari tahun 1895, 1920, dan juga 1926. Bisnis gula di Kadipaten menarik banyak warga Belanda untuk bekerja dan bertempat tinggal di Kadipaten. Keluarga mereka pun ikut diboyong, yang pada ujungnya membentuk sebuah komunitas warga. Rumah administratur pabrik gula Kadipaten sekitar tahun 1810 sampai dengan 1895. Bisnis gula di Kadipaten tampaknya menghasilkan banyak keuntungan. Tidak heran apabila rumah warga Belanda yang bekerja di sana lumayan megah dan mewah, seperti yang terlihat di foto-foto lama ini. Pada tahun 1907, warga Belanda yang tinggal di komplek pabrik gula Kadipaten berkumpul di lapangan tenis dengan kostum khas pemain tenis di zaman itu. Baju lengan panjang putih, celana panjang putih, dan sepatu putih. Di foto atas ada duduk dua perempuan dengan wajah tidak bule yang mungkin adalah wanita Indonesia yang dinikahi lelaki Belanda. Jika ini benar, boleh jadi pula dua gadis yang berdiri di sebelah kanan adalah putri Indo hasil pernikahan campuran ini. Dan di foto berikutnya, warga lokal harus puas di posisi nagong sebagai pembawa raket, tetapi ada juga sepasang warga lokal yang tampaknya memiliki posisi terhormat. Lelaki berkain yang duduk di sebelah kanan dan istrinya yang berkebaya di tengah. Si bapak mungkin seorang pejabat daerah atau pemegang posisi penting di pabrik gula.
Dan ini adalah lokomotif dan lori atau yang disebut masyarakat Kadipaten setum dan gotrok yang mengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik gula yang diabadikan pada tahun 1890 dan 1895. Foto pesta pengantin tiwu pabrik gula Kadipaten yang diabadikan pada tahun 1910 memperlihatkan kerumunan warga di lapangan yang menonton berbagai macam permainan, di antaranya perlombaan melompati terowongan anyaman bambu, kemudian permainan meniti tong yang menggelinding, permainan mendaki bambu licin di kali, dan parade gotrok atau lori tebu yang dihias. Pabrik-pabrik gula di Jawa umumnya memiliki tradisi pengantin tiwu ketika tebu sudah bisa dipanen dan musim giling bisa dimulai. Masyarakat Kadipaten menyebutnya pengantin tiwu atau badirian atau giling. Pihak pabrik gula biasa mengadakan pesta rakyat. Pesta rakyat ini berlangsung beberapa hari dan menjadi magnet yang menarik kedatangan masyarakat dari berbagai pelosok. Tidak mengherankan apabila daerah yang memiliki pabrik gula menjadi semacam pusat keramaian. Foto udara ke arah pabrik gula Kadipaten yang juga memperlihatkan wilayah sekitarnya seperti Bojongcekok, Doar, Omas, Pasar Lawas, Pacinan, Pasar Kadipaten, Teluk Jambe. Begitu juga perapatan dan jalur kendaraan menuju Bandung melalui Sesak Cilutung diabadikan pada tahun 1920. Bangunan pabrik gula Kadipaten di tahun 1926. 2 tahun setelah bagian konstruksi ini dibuat, gedung ini dengan tulisan tahun 1924 terus berdiri kokoh berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya diratakan dengan tanah di tahun 1990-an dan digantikan oleh sebuah toko serba ada di Kadipaten. Nah, itulah pemirsa pecinta sejarah konten kita tentang pabrik gula Kadipaten dan keberadaan orang Belanda yang ada di sekitarnya. Kita tunggu saja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.